Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu serta staf Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku calon siswa SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya Ade Sukarna akan memberikan materi tentang perkurikuluman dalam acara MPLS virtual yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Selamat datang kepada calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon tahun pelajaran 2020-2021. Selamat kalian insya Allah tanggal 13 Juli 2020 ini menjadi calon siswa-siswi SMA Negeri 1. Walaupun kita masih dalam suasana pandemik COVID-19, tapi acara MPLS harus tetap terlaksana walaupun secara daring. Saya selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Kota Cirebon akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Andes Ade Sukarna MPD, menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum sejak tahun pelajaran 2019-2020. Pada kesempatan hari ini akan memberikan perkenalan kurikulum. Seandainya tidak terjadi pandemi COVID-19, sebenarnya kurikulum di SMA Negeri 1 Kota Cirebon ini berlangsung masuk selama 5 hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Mata pelajaran untuk kelas 10 itu terdiri atas kelompok A umum dan kelompok B umum dan kelompok C peminatan, mata pelajaran lintas minat dan mata pelajaran pilihan. Adapun nanti siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Cirebon yang kelas 10 akan menerima mata pelajaran dalam ada sejumlah mata pelajaran. Yang pertama nanti Anda semua akan menerima pembelajaran tentang pendidikan agama dan budi pekerti atau pendidikan agama Islam. Bagi yang non-muslim itu nanti pembelajarannya di luar, nanti mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada yang pendidikan agama Kristen, ada yang pendidikan agama Katolik, Buddha atau Hindu, nanti pembelajarannya di luar SMA 1. Kemudian yang kedua, itu jumlah jamnya ada 3 jam dalam satu minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu juga 2 jam pelajaran satu minggunya. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran satu minggunya, dan matematik itu 4 jam matematika wajib. Kemudian yang kelima sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Totalnya ada 17 jam pelajaran untuk kelompok A umum. Artinya nanti kelompok kelas MIPA ataupun kelas IPS akan mendapatkan pelajaran yang sama, yaitu 7 jam pelajaran. Kemudian kelompok B yang umum lainnya, yaitu nanti Anda juga akan mendapat pelajaran seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani 3 jam pelajaran, terdiri atas teori dan praktek, kemudian prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, dan bahasa Sunda 1 jam pelajaran. Totalnya 8 jam pelajaran untuk kelompok B yang umum. Jadi totalnya ada 25 jam pelajaran. Kemudian nanti Anda semua di antara tanggal 13 dan 17 Juli ada tes penjurusan, ya, tes peminatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10. Nanti dari hasil tes penjurusan atau peminatan tersebut, nanti Anda akan dikelompokkan siapa-siapa yang masuk ke kelas MIPA dan siapa-siapa yang masuk ke kelas IPS. Diperkirakan kelas MIPA-nya sekitar 7 kelas IPS-nya 5, atau bisa juga 8 kelas MIPA atau 4 kelas IPS, ya. Itu perkiraan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian
Untuk Anda yang nanti masuk ke kelompok MIPA dan kelompok IPS itu kelompok C peminatannya berbeda. Untuk yang kelompok MIPA nanti Anda akan mendapatkan mata pelajaran matematika peminatan 3 jam pelajaran, biologi 3 jam pelajaran dalam satu minggunya, fisika 3 jam pelajaran, dan kimia 3 jam pelajaran. Totalnya 12 jam pelajaran. Itu untuk kelompok kelas MIPA. Sedangkan untuk kelas IPS Anda akan mendapatkan mata pelajaran geografi 3 jam pelajaran, sejarah 3 jam pelajaran, sosiologi 3 jam pelajaran, dan ekonomi 3 jam pelajaran. Jadi totalnya juga sama dengan kelompok MIPA 12 jam pelajaran. Kemudian untuk peminatan bahasa dan budaya, nah ini dibagi dua ya. Untuk Anda yang kelas MIPA, Anda akan mendapatkan peminatan bahasa Inggris peminatan atau sastra Inggris. Kemudian yang kelas IPS-nya, Anda untuk peminatan bahasa dan budaya, nah ini dibagi dua ya. Untuk Anda yang kelas MIPA, Anda akan mendapatkan peminatan bahasa Inggris peminatan atau sastra Inggris. Kemudian yang kelas IPS-nya, Anda akan mendapatkan bahasa dan sastra Jepang 3 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk lintas minat, pelajaran lintas minat ini dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada 3 mata pelajaran lintas minat, yaitu geografi, ekonomi, dan biologi. Untuk 10 akan mendapatkan bahasa dan sastra Jepang 3 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk lintas minat, pelajaran lintas minat ini dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada 3 mata pelajaran lintas minat, yaitu geografi, ekonomi, dan biologi. Untuk 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 4, Anda akan, kalau tidak ada perubahan ya, Anda akan memperoleh pelajaran lintas minatnya berupa lintas minat geografi. Sedangkan MIPA 5, 6, 7, 8 Anda akan mendapatkan ekonomi. Sedangkan yang kelas IPS Anda akan mendapatkan mata pelajaran lintas minatnya berupa biologi. Dan yang terakhir itu adalah pelajaran informatika. Informatika di kelas 10 ada 3 jam pelajaran. Kemudian kalau di kelas 11-nya itu TIK ya, dan di kelas 12-nya BK. Jadi khusus untuk kelas 10 Anda akan mendapatkan mata pelajaran informatika yang insya Allah berguna dalam ketika Anda ingin memahami lebih jauh tentang IT ya. Itu jadi totalnya dalam 1 minggu Anda akan memperoleh sejumlah 46 jam pelajaran yang dibagi dalam 5 hari. Dalam kondisi normal pembelajaran itu di SMA 1 itu dimulai dari pukul 6.45 ya. Pukul 6.45 itu dimulai jam pertamanya. Tapi biasanya pada sebelum diadakan KBM di SMA 1 itu dari jam 6.30 sampai 6.45 itu diadakan dulu tadarus Al-Quran ya. Nanti insya Allah di MPLS ini pun walaupun secara virtual akan didahului dengan tadarus Al-Quran atau kultum ya dari Bapak Ibu Guru pengajar PAI. Jadi hari Senin itu dalam kondisi normal itu jam 6.45 sampai jam 7.30 itu upacara bendera. Kemudian 1 jam pelajarannya di SMA 1 itu 45 menit ya. Jadi jam 7.30 sampai jam 8.15 jam keduanya, sampai nanti jam istirahatnya jam 9.45 sampai 10.15 untuk hari Senin.
Kemudian istirahat keduanya jam 11.45 sampai 12.45. Nah, di SMA Negeri 1 ini di istirahat kedua jam 11.45 sampai 12.45 siswa-siswi yang beragama Islam itu ya dianjurkan lah atau bahkan diwajibkan yang beragama Islam untuk sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Iman. Jadi pada siswa-siswi yang beragama Islam di jam istirahat itu silahkan menuju ke masjid untuk melaksanakan, biasanya sebelum sholat zuhur berjamaah ada kultum dulu, kemudian setelah kultum sholat zuhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan mata pelajaran berikutnya jam 12.45 sampai nanti pulangnya itu kalau hari Senin dengan Selasa itu sampai jam 15.45. Itu kalau dalam kondisi normal ya. Sedangkan hari Rabu itu pulangnya sampai jam 15.00. Hari Kamis juga sama jam 15.00. Dan hari Jumat juga sama jam 15.00. Cuma kalau di hari Jumat 1 jam pelajarannya diambil waktunya hanya 40 menit karena di jam istirahat itu nanti digunakan untuk sholat Jumat ya. Itu kurang lebih KBM yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Cirebon kalau dalam suasana normal ya, karena kami mendapatkan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa ada kemungkinan tahun pelajaran 2020-2021 ini kita masih berada dalam pandemik COVID-19 sehingga tidak memungkinkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Kemungkinan besar kita mengadakan blended learning ya, artinya campuran dari tatap muka dan moda daring. Kami belum pasti, masih menunggu dari provinsi atau dari kementerian. Nanti dari kurikulum insya Allah hari Senin yang akan datang akan mengumumkan bagaimana teknis blended learning yang akan disampaikan kepada seluruh siswa baik kelas 10, 11 dan 12 ya. Secara garis besar saja blended learning itu kalau tidak ada perubahan itu nanti siswa itu sebagian ya. Misalnya sebagian siswa dari satu kelas itu masuk sekolah, yang sebagiannya di rumah. Kemudian besoknya gantian, yang tadinya di rumah masuk ke sekolah, yang tadinya di sekolah belajar di rumah. Dan semuanya akan terpantau kegiatan belajar siswa, belajar dari rumah siswa itu semuanya akan dipantau dari sekolah. Nanti siswa itu walaupun belajar di rumah, nanti akan ada jadwal pelajaran yang dibuat oleh kurikulum. Nanti oleh kurikulum bisa dipantau Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas berapa, mengajar di kelas mana, mata pelajaran apa, semua insya Allah terpantau dari sekolah. Nah, mengenai belajar di rumah ini mungkin bagi sebagian besar atau mungkin seluruh siswa yang kelas 10 mungkin ini pengalaman yang baru ya. Oleh karena itu kita mulai dibiasakan bagaimana pembelajaran dari rumah itu supaya berlangsung secara efektif dan efisien ya. Yang penting nanti kelas 10 mengikuti dulu kegiatan MPLS ini dari tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Kemudian ikuti dengan sebaik-baiknya. Nanti mungkin selama MPLS berlangsung, semua kelas 10 akan mendapatkan wali kelas gugus. Jadi bukan wali kelas definitif ya, wali kelas gugus. Itu nanti akan diumumkan oleh bagian kesiswaan, oleh Bu Teti. Mungkin nanti akan diumumkan siapa-siapa wali kelas gugus di kelas 10, sehingga nanti Anda semua bisa berhubungan dengan wali kelas gugusnya masing-masing.
Sebagaimana dimaklumi juga bahwa SMA Negeri 1 ini karena termasuk SMA unggulan, SMA favorit, SMA yang diminati oleh siswa-siswi dari SMP sewilayah 3 ya. Sehingga SMA 1 ini ingin mempertahankan mutu sebagaimana dari tahun ke tahun bahwa di SMA Negeri 1 untuk kelas 10-nya dihimbau untuk bisa berkontribusi aktif ketika dari sekolah meminta untuk mengikuti salah satu mata pelajaran yang di OSN-kan, nanti oleh tim peningkatan mutu mungkin ada penjaringan, ada seleksi, mohon untuk bisa berpartisipasi secara aktif ya. Nanti silahkan Anda bisa sesuai dengan kemampuan dan minatnya, bisa mata pelajaran OSN memilih matematik, fisika, kimia, biologi, astronomi, ya, geografi, kebumian, ya, ekonomi atau informatika. Itu silahkan. Nanti biasanya dari peningkatan mutu akan ada penjaringan untuk mengikuti pembinaan OSN. Saya akan membacakan poin-poin penting ya surat dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan belajar dari rumah atau berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Ini isinya tebal, cukup banyak, tapi Pak Ade akan bacakan poin-poin pentingnya saja. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka dari Dinas Provinsi mengeluarkan edaran yang ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya yaitu sejak diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan penyebaran COVID-19, maka seluruh sekolah tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui daring atau luring. Modelnya adalah model blended learning, yaitu mengkombinasikan antara tatap muka dengan moda daring atau online ya. Kemudian pemerintah memperkenalkan pembelajaran jarak jauh ini pada masa pandemi COVID-19 dengan istilah belajar dari rumah atau BDR. Kemudian pemerintah dalam hal ini Dinas Provinsi Jawa Barat telah mengadakan survei yang dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 2020. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berhasil menjangkau 95.279 responden yang terdiri atas dari orang tua siswa dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dari hasil survei itu didapat beberapa hasil. Selama belajar dari rumah, ternyata teknologi informasi yang biasanya atau yang paling banyak siswa gunakan adalah untuk belajar adalah media komunikasi berupa WhatsApp sekitar 90,9%, telepon 13,3%, SMS 4%, dan siswa dan lainnya menggunakan aplikasi pembelajaran yang beragam. Kemudian pada saat berlakunya belajar dari rumah, orang tua siswa rata-rata mengalami kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar dari rumah. Kemudian di atas 60.000 responden anak merasa bisa memahami materi jika dibimbing oleh orang tua dan mudah mendapatkan akses belajar. Kemudian hambatan terbesar yang dihadapi anak-anak pada saat belajar dari rumah adalah kesulitan memahami pelajaran sekitar 70%. Selanjutnya 57,1% merasa bosan, 56,6% kurang konsentrasi, dan 56,5% sulit berkomunikasi dengan guru, kurang jelas tugas yang diberikan guru, dan jaringan internet yang kurang memadai. Masalah-masalah yang dihadapi selama belajar dari rumah, dan insya Allah nanti pihak sekolah akan mengurangi kendala-kendala tersebut, yaitu yang didapatkan dari hasil survei. 1.
media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh siswa adalah WhatsApp. Oleh karena itu nanti semua siswa kelas 10 diharapkan membuat grup WhatsApp ya, membuat grup WhatsApp di kelasnya masing-masing bersama Bapak Ibu gurunya ya. Sebab kurikulum kemarin mengevaluasi, ternyata yang paling banyak yang dilakukan Bapak Ibu guru mengadakan KBM mode daring itu adalah yang paling banyak menggunakan WhatsApp group, kemudian sebagian juga menggunakan Google Classroom. Nanti semua siswa harus bisa ya menggunakan Google Classroom, kemudian juga menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet dan sebagainya ya. Nanti Anda semua harus dibiasakan, karena ada kemungkinan dalam 6 bulan ke depan pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung seperti itu. Kemudian yang kedua, orang tua mengalami kesulitan mendampingi belajar anak karena materi terlalu sulit, kesulitan mengatur waktu, dan orang tua memiliki pekerjaan sendiri. Yaitu mungkin pengawasan dari orang tua yang agak sulit ya, karena waktu orang tua dengan waktu siswa itu kan kadang-kadang tidak sama ya, karena anak merasa tidak ada orang tuanya, padahal waktunya ada KBM ternyata anak tidak melakukan kegiatan KBM. Kemudian yang ketiga, harapan orang tua melatih anak-anaknya belajar mandiri dan disiplin dalam belajar. Kemudian beberapa orang tua terbebani dengan kuota internet yang harus disediakan untuk BDR anak-anaknya. Itu beberapa hasil survei ya. Kemudian yang kelima, selama belajar dari rumah, siswa melakukan pembelajaran di rumah. Televisi bisa jadi alternatif pendukung belajar di rumah. Atau banyak sekarang kita lihat di media sosial banyak sekali penawaran-penawaran untuk belajar ya, baik itu dari RRI, TVRI atau media-media lain. Silahkan ikuti ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian yang keenam, sebagian besar anak-anak merasa kesulitan memahami tugas yang diberikan guru, bosan dan kurang konsentrasi dan sulit komunikasi dengan guru. Kemudian yang ketujuh, hal yang disenangi anak-anak adalah pembelajaran kontekstual. Tugas tidak terbebani, terencana dan terjadwal. 8. Kemampuan belajar anak-anak selama di rumah antara 1 sampai 4 jam per hari. Kemudian yang ke-9, selama belajar dari rumah, pembelajaran harus dilakukan secara daring atau luring, karena ada beberapa anak yang tidak memiliki akses internet dan alat komunikasi. Kadar evaluasi aja tahun kemarin, bahwa ada siswa yang sama sekali ketika KBM berlangsung tidak absen, tidak mengumpulkan tugas, dan itu tentu saja akan berdampak terhadap nilai ya. Jadi walaupun kita disarankan adanya relaksasi kurikulum karena ada pembelajaran jarak jauh, tapi mohon maaf untuk SMA 1 ini, karena kita ingin menjaga mutu ya, tetap SMA 1 harus yang terbaik. KBM di SMA Negeri 1 ini berjalan seperti biasa sesuai dengan target kurikulum ya. Jadi tidak ada istilah relaksasi kurikulum. Bagaimana metode dan media pelaksanakan belajar dari rumah? Yaitu ada persiapan baik dari siswa ataupun dari gurunya ya. Dari siswa, yang pertama, siswa harus memiliki program BDR secara tertulis dalam bentuk jadwal pelajaran. Nanti dari sekolah insya Allah akan dibagikan. Kemudian siswa memiliki petunjuk pelaksanaan daring atau luring. Kemudian yang berikutnya, memiliki bahan ajar yang dilengkapi langkah-langkah pembelajaran yang jelas, lengkap dengan alat evaluasi, memiliki alat komunikasi dan kemampuan akses internet, memiliki kontak person guru atau teknisi sekolah jika terjadi kesulitan belajar. Nah, ini sangat penting ya. Dalam suasana seperti ini, semua siswa harus punya kontak dengan bapak ibu gurunya. Jadi jangan sampai hilang kontak. Makanya usahakan setiap kelas punya grup bersama bapak atau ibu guru. Ketika pelaksanaan, sebelum belajar siswa melakukan pembiasaan dalam rangka pembentukan karakter ya. Kalau di SMA 1 sebelum melakukan KBM dibiasakan
tadarus atau berdoa ya. Kemudian melaksanakan instruksi pembelajaran sesuai dengan pendekatan dan model pembelajaran yang diberikan guru, melaksanakan pembelajaran, melakukan komunikasi dua arah, dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara virtual. Kepala sekolah menekankan nanti tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikumpulkannya pun dalam bentuk online ya. Tidak boleh dalam bentuk misalnya pengumpulan tugas-tugas berbentuk buku nggak boleh. Jadi tugas-tugas itu tetap dikumpulkan dalam bentuk online, bisa ke Google Classroom, ke WA, ke email dan sebagainya. Nah, jadi selama pembelajaran itu tadi ya siswa harus melakukan hadir ya, nanti kehadiran, melaksanakan instruksi pembelajaran, melakukan komunikasi dua arah, dan mengumpulkan tugas atau ulangan-ulangan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru secara online. Media pembelajaran ketika belajar dari rumah itu bisa berupa video tutorial dari internet, aplikasi belajar dari internet, televisi streaming, radio streaming dan sebagainya. Dan insya Allah nanti tanggal 22 Juli sampai 31 Juli 2020 SMA Negeri 1 bekerjasama dengan RRI Pro 2 FM Kota Cirebon akan mengadakan pembelajaran melalui RRI ya. Catat tanggalnya tanggal 22 Juli sampai 31 Juli jam 10 sampai jam 11. Nanti Bapak Ibu gurunya siapa, mata pelajarannya apa, nanti akan di-share ke grup oleh kurikulum. Kemudian juga nanti ada penilaian hasil pembelajaran tentunya melalui online ya. Bisa berupa Google Classroom atau CBT ya. Sebagaimana dimaklumi bahwa SMA 1 sudah biasa mengadakan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun lewat CBT ya. Jadi siswa di rumah, Bapak Ibu guru yang memberikan soal dari sekolah. Nanti siswa mengerjakan dari rumah. Kalau metode luring ya persiapannya siswa harus memiliki jadwal belajar, siswa harus memiliki buku atau bahan ajar. Ketika pelaksanaannya siswa melakukan kegiatan pembiasaan, melakukan pembelajaran melalui bahan ajar. Ketika siswa pembelajaran di sekolah ya, maka harus diperhatikan protokol kesehatan ya, yaitu berangkat dari sekolah ya. Protokol kesehatan secara umumnya aja pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer dan sebagainya. Untuk kesempatan kali ini Pak Ade cukupkan sekian saja. Nanti kalau ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan dengan kesempatan, nanti silahkan berhubungan dengan Pak Ade, Wakasek Kurikulum dan staf Wakasek yang lainnya. Demikian yang bisa Pak Ade sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.